Hai, apa kabar kalian semua? Aku selalu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu bahagia, dan aku gak bosan-bosan bilang ke kalian, sayangi diri kalian terlebih dahulu, baru menyayangi orang lain. Kesehatan mental itu perlu dijaga. Jangan pernah membuat ruang agar orang lain bisa menyakiti kalian. Ya kayak cerita aku hari ini. Jadi aku dapat cerita dari seseorang melalui DM di Instagram. Dia bercerita tentang pengkhianatan seorang teman yang udah lama banget ia kenal. Dan ini tuh kasusnya adalah di dunia pekerjaan. Makanya aku selalu bilang ke kalian, ambillah istilah datang untuk bekerja, ambil gaji, lalu pulang. Jangan pernah mau terlibat hubungan atau pertemanan atau lingkungan yang bersifat seperti kekeluargaan di lingkungan pekerjaan. Kalian gak tahu niat mereka apa, tujuan mereka apa. Secara kalau dalam satu dunia pekerjaan itu, ya pastinya mikirin perut masing-masing, mikirin dompet masing-masing. Apalagi di dalam dunia pekerjaan itu ada target yang harus dicapai individu-individu tertentu. Ya seperti cerita ini. Jadi ada seseorang yang dikhianati oleh temannya sendiri. Kasus itu bermula ketika target dari omset suatu perusahaan itu telah achieve, tapi mereka berdua ini satu tim dan memegang peran penting dalam tim itu. Katakanlah si A yang dengan polosnya mempercayai si B, yang gak tahu ternyata si B ini ada niat jahat untuk menggapai suatu posisi jabatan dengan cara mengkhianati, mengkambing hitamkan, dan memojokkan si A. Ya sah-sah aja sih sebenarnya menggapai suatu jabatan dengan kerja keras. Tapi bukan kerja keras yang begitu. Dengan menjatuhkan lawan, menjatuhkan teman, demi kalian bisa naik. Nggak gitu konsep hidup. Jadi si A ini dikhianati oleh si B karena si A ini terlalu dekat dengan si B. Apa-apa selalu ia ceritakan kepada si B. Entah itu strategi, entah itu suatu hal yang dilakukan agar achieve dalam pencapaian omset bulan itu. Ya seperti gak ada rahasia atau privasi lagi gitu. Karena si A ini beranggapan si B kan udah berteman lama nih sama si A. Jadi ya udahlah, jujur-jujur aja, nggak ada si A ini merasa menaruh rasa curiga dan men-skip apa yang harus ia beritahu dan apa yang harus ia telan sendiri. Dan boom, tanpa disadari si B ini memberitahu atasan bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh si A dalam mencapai omset penjualan. Tentu atasan ini pun tidak mudah percaya dan ya atasan ini pun mulai mengatakan bahwa ia akan menyelidiki terlebih dahulu pencapaian omset bulan sebelumnya. Selang beberapa hari ternyata benar, atasan menemukan keganjalan dan tim audit pun didatangkan ke kantor itu dan diauditlah si A dan si B beserta semua yang terkait dalam pencapaian omset yang sangat luar biasa itu. Karena si B sudah mengetahui dan ia yang melaporkan
kejadian itu kepada atasan, tentu si B sudah siap siaga dan membuang semua bukti-bukti tentang kecurangannya, tentang keterlibatannya juga dalam pencapaian omset bulan lalu bersama tim dan juga rekan-rekannya. Dan apasnya si A tidak mengetahui sama sekali niat jahat dari si B, dan si A kena batunya, kena getahnya, dan kena kambing hitamnya. Ya karena si A nggak tahu bahwa akan ada audit mendadak, bahwa si B telah melaporkan ke atasan, dan si A ketahuan bahwa ada melakukan kecurangan untuk mendapatkan penjualan omset itu. Sebenarnya tidak kecurangan sih, tapi jatuhnya lebih seperti strategi aja yang sebenarnya atasan nggak boleh tahu gitu. Singkat cerita, akhirnya si A, si B, dan beberapa orang pun dipanggil oleh atasan dan dijatuhkan punishment atau hukuman. Cuman dari A dan B lebih berat ke A karena A banyak banget barang bukti yang ditemukan oleh tim audit di ponselnya. Sedangkan si B sudah bersih. Namun karena si B satu tim dengan si A, mau gak mau si B juga mendapatkan hukuman dan punishment, serta yang lebih tidak menduga lagi, si A harus di take over, artinya dikeluarkan dari kantor itu atau memilih kantor yang lebih kecil lagi ruang lingkupnya. Sedangkan si B mendapat promosi penaikan jabatan. Adil bukan? Tunggu dulu. Jadi dari kisah yang aku ceritain ini, kita bisa ambil kesimpulan. Bertemanlah sewajarnya. Berhati-hatilah dengan rekan kerja. Sebenarnya berhati-hatilah dengan siapapun. Karena balik lagi, aku selalu tekankan dan aku selalu bilang, jaga hati kalian, jaga mental kalian. Sayangi diri kalian terlebih dahulu dan jangan pernah memberikan ruang untuk orang menyakiti kalian. Ya, dari kisah ini kita bisa belajar. Nggak semua orang yang kita anggap baik itu memiliki tujuan yang baik juga. Apalagi di zaman seperti ini. Semua orang rela melakukan apapun demi tujuannya tercapai. Ya karma itu pasti akan berlaku. Hidup itu ya seperti tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Namun aku selalu mengingatkan kepada kalian, gak semuanya harus orang lain tahu, gak semuanya orang lain harus memahami, dan gak semuanya orang lain harus mengerti. Kalian harus memiliki karakter, harus memiliki privacy, dan harus memiliki integritas sendiri dalam dunia pekerjaan terutama. Meskipun satu tim, jangan pernah terlalu membuka apa yang kita lakukan. Karena yang pertamanya baik, di mata orang itu bisa dirubah menjadi jahat. Yang tadinya untuk tujuan satu tim bisa aja menjadi tujuan individu-individu. Ia ingin naik jabatan dan ia bisa mengkambing hitamkan kalian. Nah, kesimpulannya juga bisa kalian tarik adalah semua tidak bisa dipercaya dalam dunia kerja itu 100%. Ada ibarat pepatah, kepala sama hitam, hati gak ada yang tahu. Karena tujuan manusia dalam dunia pekerjaan itu berbeda-beda. Dan juga rasa iri dan dengki pasti ada dalam dunia pekerjaan. Makanya aku selalu berpesan, sayangi diri kalian terlebih dahulu, jaga diri kalian terlebih dahulu, agar nggak terjadi seperti kasus yang terjadi pada si A ini. Dan saat ini pun si A mau nggak mau mentalnya sangat down.
Karena selama ini ia udah menggapai suatu jabatan itu selama 7 tahun dan boom, seketika jabatan itu harus hilang dan dia harus dipindahkan ke tempat yang jauh lebih kecil lagi. Tentu itu akan berpengaruh terhadap penghasilan, berpengaruh terhadap pencapaian target, dan berpengaruh terhadap mobilitas di mana ia akan bekerja. So, jangan pernah membuat ruang untuk orang menyakiti kalian dengan terlalu mempercayai orang lain. Jangan pernah membuat ruang untuk orang memasuki privasi kalian kalau bukan diri kalian sendiri yang menjaga dan mengunci privasi itu. Ya begini, orang lain akan semena-mena, orang lain akan mengobrak-abrikkan, dan orang lain akan menghancurkan hidup kalian dengan mudah. Aku selalu berpesan, jadilah pribadi yang misterius. Datang ke tempat kerja, ambil gaji lalu pulang. Bertemanlah seperlunya, berbicaralah sewajarnya, dan berperilakulah selayaknya. Semoga kisah dari video ini bisa menjadi nasihat atau menjadi pelajaran buat kalian yang mendengarkan. Dan selalu bahagia, cintai diri kalian, dan selalu bersyukur. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita aku. Jangan lupa klik video-video aku yang ada di beranda lainnya untuk mendapatkan kisah-kisah kehidupan. Terima kasih dan bye-bye.